Oke. Nah, jadi di sini itu Kakak mau share sebentar sebelum kita masuk nanti ya, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, nanti ada juga kita diskusi soal sama-sama ya adik-adik. Jangan takut, jangan juga gimana banget kayak karena ini kelasnya kita diskusi bareng-bareng, jadi silakan beropini nanti ya, silakan supaya kita nggak ngantuk sama-sama. Jadi Kakak aktif, kalian juga aktif gitu ya. Kalau misalnya nanti mau open mic silakan. Dan juga Kakak harapkan di sini kalian open cam ya. Oke, jadi di sini ada tips soal UTBK Bahasa Inggris. Sebenarnya apa sih Kak strateginya? Kita bahas dulu strategi-strategi yang ada sebelum nanti kita langsung berhadapan dengan soalnya ya. Strategi 1, fokuslah pada pertanyaan. Gimana sih Kak? Faktanya, kalau misalnya kita ketemu dengan reading text atau yang kita kenal dengan teks bacaan yang panjang-panjang itu ya adik-adik, seringkali kita tuh membaca teksnya terlebih dahulu sebelum pertanyaannya. Padahal waktu tuh jalan. Kita juga kadang ketemu satu paragraf itu bisa sampai 4 maksud Kakak satu teks itu bisa sampai 4 paragraf. Sepanjang itu langsung kalian baca, Kakak rasa itu wasting time ya, atau membuang waktu kalian. Jadi, alangkah lebih baiknya tipsnya di sini, kalau misalnya kalian ketemu soal reading text, fokus dulu pada pertanyaannya, lihat dulu pertanyaannya sebelum ke teksnya. Jadi sebaiknya perhatikan pertanyaannya dahulu ya adik-adik ya, baru kalian mulai membaca teksnya. Kalau kamu melakukan sebaliknya, bisa-bisa nanti kalian baca nih teksnya. Oke, udah baca kan? Sama kayak bahasa Indonesia juga ya, kalau misalnya kalian baca teks panjang, kalian ke soal, kalian lupa dari inti teks itu, kalian baca lagi. Kira-kira itu ngabisin waktu kan? Banget ngabisin waktu. Sedangkan waktu terus berjalan dan soal UTBK itu banyak ya adik-adik ya. Jadi tips pertama boleh kalian catat, fokus dulu pada pertanyaan. Jadi kalau misalnya kalian ketemu reading text, jangan apa ya, jangan parno, jangan kaget, jangan panik, langsung baca nih semuanya. Padahal nggak kayak gitu. Kita kalau misalnya perang pun ada strateginya ya adik-adik ya. Jadi lihat aja dulu pertanyaannya apa sih. Kadang kan ada pertanyaan yang dia itu cuma nyari ide pokok. Atau dia juga misalnya cari sinonim dari kata yang digaris bawahi. Berarti nanti kalian bisa langsung fokus dong ke kata tersebut apa, seperti itu. Atau misal juga yang ditanyakan itu malahan misalnya ide pokok dari paragraf kedua itu apa? Nah, kan yang ditanya bukan semua paragraf, tapi cuma paragraf kedua. Nah, jadi itu bisa mengefektifkan waktu kalian. Oke, jadi mungkin boleh dicatat ya poin 1 adik-adik, fokuslah pada pertanyaan ya. Oke, kita lihat lagi poin selanjutnya. Nah, poin kedua, kalau misalnya ada soal mencari main idea atau ide utama ya atau topik utamanya, itu biasanya kata kuncinya ada yang pertama. What is the topic of the text above? Atau what is the main idea of paragraph 3? Or the text is mainly discussed about? Itu biasanya dia minta kita untuk mencari informasi penting dari topik tersebut ataupun ide pokoknya ya adik-adik ya. Kalau kalian dapat soal kayak gini, maka lihat yang ada di bold ini, pada umumnya topik utama itu ada di kalimat utama dan akhir. Mungkin kalian pernah belajar bahasa Inggris, itu ada yang namanya, bahasa Indonesia ada yang namanya deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu biasanya ide pokoknya di awal. Oke. Kalau induktif itu di akhir. Jadi boleh kalian fokus kalau misalnya ada soal mencari main idea, kalian bacalah dulu paragraf 1 seperti itu. Biasanya main idenya ada di situ. Tapi kalau kalian nggak ketemu, kalian boleh ke paragraf akhir ya. Jadi nanti paragraf 1 dan paragraf akhir itu akan menyimpulkan main idea dari topik tersebut. Itu juga bisa salah satu cara untuk menghemat waktu dari kalian. Jadi kita nggak perlu langsung baca ketiplek semua teks itu, nggak perlu langsung dibaca, nggak perlu langsung dicerna. Karena apa? Karena soal bahasa Inggris itu juga seperti soal pada umumnya itu ada 2 tipe ya adik-adik. Ada tipe LOTS dan ada tipe HOTS. Tipe HOTS itu adalah tipe soal yang lebih sulit. Jadi kalau misalnya kalian memaksakan diri untuk mengerjakan soal yang sulit banget dengan paragraf yang banyak, itu kakak rasa bisa wasting time juga ya.
Oke, itu strategi kedua. Silahkan dicatat lagi ya. Strategi ketiga, membacalah dengan teknik skimming. Nah, kalau misalnya kalian nggak ketemu juga misalnya ide pokoknya di paragraf awal atau di akhir ataupun jawaban dari pertanyaannya, silakan kalian boleh skimming ya. Skimming itu apa? Skimming itu membaca cepat ya. Adik-adik di bahasa Indonesia juga ada skimming. Jadi kalian baca aja dulu, nanti kalian bakalan dapat keywords penting yang ada seperti itu. Jadi baca cepat ya, nggak harus kalian pahami maknanya langsung, tapi kalian baca cepat. Ada kata-kata apa di situ, kalian baca cepat. Itu namanya teknik skimming atau membaca cepat. Biasanya ini juga sangat membantu kita. Oke, nah jadi secara umum kalau misalnya kalian ingin mengerjakan soal UTBK Reading ya, secara keseluruhan, yang pertama bacalah terlebih dahulu semua soal yang terkait dalam satu teks. Sudah kakak bilang tadi kan, baca soalnya dulu, jangan ujuk-ujuk langsung ke paragraf, ngabisin waktu. Oke, kita lihat dulu sebenarnya yang diminta itu apa sih dari pertanyaan tersebut. Yang kedua, jangan membaca semua paragraf secara keseluruhan karena akan membuang waktu seperti yang sudah kakak bilang tadi. Yang ketiga, bacalah kalimat pertama dari setiap paragraf supaya mempunyai gambaran tentang isi paragraf tersebut. Nah, ini juga poinnya adik-adik ya. Jadi salah satu cara kalau misalnya kalian penasaran dengan isi dari setiap paragraf, kalian cukup baca kalimat awalnya aja, kalimat pertama dari setiap paragraf. Itu biasanya sudah cukup menggambarkan main topik ya dari paragraf masing-masing. Jadi cukup baca kalimat pertamanya aja dulu. Jadi misalnya kalian ketemu teks, baca aja paragraf 1 kalimat pertamanya apa, paragraf 2 kalimat pertamanya apa, begitupun paragraf selanjutnya. Terus jangan terpaku pada satu soal yang sulit dan memakan waktu yang lama, lewati saja soal itu untuk mengerjakan soal yang selanjutnya. Nah, seperti yang kakak sudah bilang, kalau misalnya kalian itu mengerjakan UTBK Reading, itu biasanya ada 2 kategori, hot dan lots. Soal itu nggak mungkin semuanya hot, nggak mungkin. Pasti ada digabungkan dengan lots. Lots itu yang low ya adik-adik ya, yang soalnya lebih mudah. Jadi saran kakak, kerjakan dulu yang mudah sebelum daripada kalian berkutat pada satu soal yang susah, tapi nanti kalian kehabisan waktu. Jadi silakan ya, kerjakan dulu soal yang mudah, nanti kalau ada waktu sisa, kalian boleh kerjakan soal yang tadi terbilang susah. Dan terakhir, jika sudah mengerjakan semua soal, kembali ke soal yang terlewat tadi dan kerjakan. Nah, itu sedikit tips dari kakak ya. Semoga bisa bermanfaat tipsnya. Mungkin yang mau dicatat silakan dicatat atau nanti yang butuh ini nanti kakak share ya lewat Kak Andi mungkin bisa. Oke, sebentar. Selanjutnya mungkin kakak mau share ini dulu. Kita selanjutnya bahas soal ya, mungkin adik-adik ya akan lebih baik dan lebih mudah kalau misalnya nanti kita bahas soal. Kira-kira yang strategi tadi gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum nanti kita masuk ke soalnya ya, dan kita implementasikan dari strategi-strategi tadi adik-adik. Kalau tadi ada yang terlewat mencatat nggak apa-apa, nanti kakak forward ke Kak Andi ya adik-adik ya, kalau kalian butuh materinya nanti. Boleh banget. Oke, nah sebelum kita masuk ke soalnya, mungkin boleh di komen, kira-kira sudah siap untuk masuk ke soalnya? Nanti kakak butuh banget nih partisipasi dari kalian semua, kita kerjakan sama-sama ya, supaya nggak ngantuk. Jadi bukan cuma kakak aja yang membahas, tapi kenapa sih kita diskusi sama-sama. Di sini kita lebih ke diskusi. Oke, baru Grace aja yang siap. Yang lain gimana? Sudah siap belum kira-kira untuk membahas soal? Kakak tunggu dulu ya. Sebelum kita mulai, boleh di komen. Atau yang ada pertanyaan juga boleh. Ya, ini baru Grace aja nih yang mau bahas soal. Yang lain nggak mau bahas soal nih, kira-kira. Yuk, sebelum kakak. Oh, siap. Michael juga udah ini. Oke, yang lain gimana nih? Siap, siap Kak. Oke, kita bahas ya. Oke. Atau sebelumnya gini deh, sebelum kakak masuk ke soal readingnya, boleh kakak tahu sebenarnya kesulitan dari kalian itu apa sih untuk memahami reading text lebih ke apa?
Nggak apa-apa, boleh di komen dulu ya. Jadi kakak tahu nih, sebenarnya permasalahan dari kalian itu apa sih kalau misalnya membahas reading text? Soalnya yang terlalu panjang kah, membosankan, atau sulit mencerna kata-kata, atau lebih ke malahan kayak, Kak, vocabulary aku kurang, kayak gitu. Oke, vocabulary kurang, sama sudah mumet duluan, Kak, gara-gara soalnya panjang, ya boleh. Yang lain mungkin? Tuh kalau dari Grace vocabulary kurang ya. Iya sih, kadang-kadang kata-katanya itu kata-kata tingkat tinggi ya adik-adik ya. Jadi seperti yang kakak bilang tadi ada hots, ada lots. Nah, biasanya yang hots itu ya agak sulit kata-katanya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak harus menguasai semua vocabulary ya. FYI, kakak juga kalau ditanya satu kamus itu nggak hafal semuanya. Tapi nanti bisa kita sama-sama logikakan. Oke, terkadang kata-katanya sulit, Kak. Oke, ya Kakak tampung dulu ya. Siap. Nah, kita bahas sama-sama kalau kayak gitu. Sebentar. Sebentar ya, Kakak. Ini dulu materinya. Nah, jadi di sini sudah ada soal ya adik-adik ya, tentunya dari Permata Belajar, boleh kalian akses juga mungkin tadi langsung ya di aplikasi yang Kakak bilang, silakan diinstal. Nah, sudah banyak nih, tuh bisa kalian lihat ya, sudah banyak. Ini insya Allah kita bahas hari ini. Oke, kita mulai dulu mungkin. Tadi kan Kakak bilang, silakan kerjakan soal yang mudah dulu, ya jangan terpaku. Nah, kita cari dulu soal yang kira-kira mudah yang paragrafnya agak pendek ya adik-adik ya. Ini panjang, ya kita lewatin aja dulu panjang. Oke, ini juga panjang. Kayak gini memang kalau soal ini ya, nah ini agak pendek nih. Nah, oke, tips pertama tadi kakak bilang, udah nggak usah dibaca dulu soalnya, kita langsung, nggak usah dibaca dulu teksnya, kita langsung ke soal pertama aja. What do the writer write the text? Ini maksudnya ini ya. Kenapa penulisnya menulis teks? Ini masuk soal apa namanya? Soal lots masih ya, belum yang hot banget. Oke. Jadi ditanya kenapa penulisnya menulis teks ya adik-adik ya. Yang pertama. Nah, karena kita sudah tahu nih, berarti dia menanyakan tujuan di sini adik-adik ya, tujuan. Karena di sini why do the writer write the text? Itu sama aja dia menanyakan aims. Atau di sini bisa kita bilang juga di sini itu dia menanyakan tujuan. Tujuan dari writer-nya itu menulis teks itu apa? Seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini. Berarti kita cari, seperti yang kakak bilang. Berarti kalau dia menanyakan tujuan, itu ide pokok. Bisa masuk juga ke ide pokok. Biasanya kalian akan ketemu di paragraf 1 atau paragraf akhir. Jadi kita baca dulu yang paragraf 1 ya, nggak usah dibaca semua. Jadi the most dangerous animal are not giant sharks, bears, or crocodile, but are much smaller creatures that bite, sting, or transmit scary disease. They include insects such as mosquito, ants, wasps, and bees. You need to know to avoid this and what to do if you fail. Nah, iya betul. Grace sudah komen paragraf 1 kalimat terakhir, Kak. Nah, iya benar ya. Jadi di sini bisa kalian lihat intinya kalau misalnya hewan itu yang berbahaya itu bukan yang cuman besar-besar kayak hiu, beruang ataupun apa namanya krokodil, buaya ya, tapi juga hewan-hewan kecil seperti mosquito, nyamuk, lebah itu juga berbahaya. Kenapa? Karena mereka bisa menggigit, menyengat ataupun mentransmitasikan penyakit yang berbahaya. Nah, di sini di akhir sini kalian bisa lihat dia ada bilang you need to know to avoid this and what to do if you fail. Nah, jadi di sini dia sudah menggambarkan tujuan dia menulis teks ini apa. You need to know to avoid this. Nah, kalaupun kalian nggak tahu artinya apa, kalian langsung bisa mencocokkan ke pilihan ya adik-adik ya. Jadi pilihan A, to show how to avoid insect attacks. B, to persuade people to use insect repellents. C, to explain how to make insect-proof nets. Or D, to inform of steps to extract insects venom. Or E, to differentiate disease transmitted by insects. Oke, katakanlah kalian nggak ngerti vocabulary.
Kira-kira kalau dari kata kunci yang sudah kakak garis bawahi tadi jawabannya yang apa? Oke, sudah ada yang komen. Mungkin yang lain juga boleh komen, silahkan berpendapat, jangan takut salah ya adik-adik ya. Kira-kira jawabannya apa? Tujuan penulis-menulis teksnya tadi sudah kita temukan di paragraf 1. A, B, C, D, or E. Silahkan komen ya, at least 3 orang deh yang komen, baru kakak bahas jawaban yang benar. Kira-kira yang mana? D mungkin Kak. Oke, ada yang jawab A. Oke, oke. Lihat lagi ya di sini ya. Nih, jadi dia menanyakan tujuannya adik-adik ya. Di sini sudah kakak bilang, kalau misalnya tujuan biasanya dari teks itu, apa namanya, tujuan dari teks itu bisa langsung kalian lihat di paragraf 1 ya adik-adik ya. Ayo yang lain komen dulu coba. Kita di sini seperti blinded words. Jadi kita anggaplah kalau kosakata kita itu enggak terlalu banyak. Tapi kita memahami lebih ke strateginya ya adik-adik ya. Kira-kira yang mana? Tujuan penulisnya. Mungkin ada kata-kata yang sama, itu juga merupakan kata kunci ya. Jadi di sini sudah ada to know, to avoid this. Nah, kira-kira yang mana? Tadi sudah ada 2 orang, mungkin 1 orang lagi Yang yang A, komen. Ya? Yang A. Oh, yang A. Oke, thank you. Nah, jadi benar ya, jawabannya itu adalah yang A, to show how to avoid insect attack. Jadi jawaban yang benar itu yang A. Kenapa, Kak? Jadi tujuannya adalah di sini sudah dia bilang untuk mengetahui gimana sih cara avoid itu menghindari. Jadi boleh kalian catat ya new vocabulary kalau misalnya avoid itu menghindari, dan di sini bisa kalian lihat yang sekiranya ada kata kunci yang sama itu yang A, to show how to avoid insects attack. Jadi sudah rata-rata sudah pada benar ya. Kalau yang B, kenapa enggak Kak? To persuade people to use insect repellents. Enggak ada dibahas sama sekali di paragraf 1, lewati. To explain how to make insect proof net juga enggak ada. Yang D juga to inform the step to extract insect venom, itu juga enggak ada ya, untuk mengekstraksi racun dari serangga enggak ada. To differentiate disease transmitted. Oke, untuk membedakan macam-macam penyakit yang ditransmisikan juga nggak dijelasin. Oke, ini sudah clear jawabannya di sini A. Oke, jadi strategi yang pertama baca dulu soal, bukan paragraf. Kalau misalnya ditanyakan ide pokok ataupun tujuan, aims, goals, itu bisa kalian langsung cari di paragraf 1, biasanya sudah langsung ketemu. Jadi fokus dulu ke paragraf 1 ya, bisa dicatat poin pertama. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya kalian merasa ada kata-kata yang sulit, ya mungkin boleh kalian tandai, dan nanti kan sudah banyak banget nih, apa namanya, kamus, Google Translate, nanti bisa kalian cari ya. Misalnya Grace tanya, what's itu apa? What's itu tawon. Kalau B itu lebah, kalau what's itu tawon ya adik-adik. Nah, kalau misalnya kalian ketemu kata-kata, nggak apa-apa, sambil dicatat aja, oke? Oke, selanjutnya. Fokus lagi, jangan ke paragraf, tapi ke pertanyaan ya. Oke, what differentiates the tips on the second and the third paragraph? Jadi di sini ditanyakan, apa yang membedakan tips di paragraf 2 dan paragraf 3? Kita cari, berarti kita lihat paragraf 2 dan paragraf 3 ya adik-adik ini. Kita fokus ke paragraf 2 dan paragraf 3. Caranya gimana? Baca aja kalimat pertama yang kakak bilang ya. Bacalah kalimat pertama tadi kan dari setiap paragraf. Karena kita diburu waktu. Oke, kita baca dulu. Millions of people suffer from disease carried by tropical mosquito, such as yellow fever, West Nile virus, dengue, and malaria. Oh, digedein, oke. Oke, ya. Ya. Nih, malaria which kill us to 3 million people per year. Nah, jadi kebanyakan orang itu menderita penyakit tropikal karena mosquito ya. Jadi kita tandai dulu ya yang pertama. Oke, paragraf 2. Tadi ditanya apa yang membedakan tips paragraf 2 dan paragraf 3. Berarti kita masuk ke kalimat pertama paragraf 3. As for ants, wasps, and bees, which live in colonies, they defend themselves and their hives by swarming over intruders and eating or stinging them. Okay, here are several tips you can follow to avoid their sin. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Kalau paragraf 2 itu
dia lebih ke mosquito, oke, sampai titik akhir pun mosquito kalau kalian perhatikan. Kalau paragraf ketiga itu dia lebih ke ini, ke ants ya, semut, wasps and bees ya yang hidupnya berkoloni. Jadi itu bisa kita lihat beda antara tips di paragraf 2 dan paragraf 3. Ternyata paragraf 2 itu dia tipsnya lebih ke nyamuk ya, tips menghindari dangerous animals nyamuk, tapi kalau yang ketiga itu ants, wasps and bees ya, sudah Kakak garis bawahi. Nah, jadi kita lihat di sini what difference the tips on the second and the third paragraph. Silakan kalian komen. A, spesiesnya, B, size ukurannya, atau C, kinds of insects venoms, jenisnya, jenis serangganya, atau D, the way the insects move, or E, how insects attack people. Silakan boleh di komen ya adik-adik ya. Oke, tadi jadi kalau paragraf kedua dia menjelaskan nyamuk ya, nyamuk, tips untuk menghindari sengatan nyamuk, gigitan nyamuk. Kalau yang ketiga tadi bisa kalian lihat dia lebih ke tips untuk menghindari dari lebah, terus semut, terus yang berkoloni. Nah, sudah ada 2 versi, ada jawab C dan jawab A, it's okay. Kira-kira ada lagi yang mau berpendapat? Silakan adik-adik. Kira-kira jawabannya apa ya? A, B, C, D, or E? Yo, baru 2 orang yang komen. Yang lain gimana nih? Spesiesnya kah yang berbeda dari serangga? Ukurannya kah, size, or C, kinds of insects venom. Jangan takut salah ya, nggak apa-apa, kita bahas sama-sama nanti. The way the insects move or how insects attack people. Kira-kira yang mana? Gimana? Ini masih soal ini ya, soal lodge ya adik-adik ya. Kalau misalnya kita tahu strateginya dari soal lodge, nanti ke soal hotsnya bakalan lebih mudah. Eka, how insects attack people, tipsnya. Oke. Sip. Jadi berubah ya dari A ke E. Oke. Ada lagi jawaban lain? Mungkin dilihat lagi nih paragrafnya ya. Yang ketiga, jadi kalian fokus ke paragraf 2 dan paragraf 3. Tapi lihat aja kalimat utamanya yang awal, bisa. Belum ada jawaban yang lain, kira-kira apa ya? Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah, kita bahas dulu satu-satu. Kalau yang size enggak ya, enggak ada bahas sama sekali ukuran dari serangganya. Kinds of insect venom, jenis-jenis racunnya juga enggak ada dibahas ya adik-adik ya. The way the insects move, cara gimana serangganya bergerak atau berpindah juga enggak ada dibahas. Gimana insects-nya attack people itu memang ada, tapi di sini karena dia lebih ke tips dan trik menghindari attack serangan dari serangga itu, maka mereka lebih fokus ke perbedaannya spesiesnya dari serangga tersebut. Kalau satu spesiesnya yang awal itu mosquito, nyamuk, kalau yang kedua itu lebih ke hewan-hewan yang berkoloni, inseksnya ya, kayak yang kakak bilang tadi, ada bee, ada lebah, ada serangga. Oke, jadi jawabannya lebih tepat yang E. Jadi jangan ragu ya kalau menjawab ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini masih bagian dari tadi. What makes mosquito more dangerous than SARS? Apa yang membuat nyamuk lebih berbahaya daripada hiu ya? Bisa dilihat tadi di paragraf 1 sudah ada ya adik-adik ya. Di paragraf 1 itu sudah ada kata kuncinya. Bisa kita lihat, they carry deadly disease, membawa penyakit berbahaya, yang A. Yang B, they spread venom to people, ya. Mereka itu menyuntikkan racun, atau yang C, mereka hidup di air dan daratan, atau yang D, mereka bisa ditemukan di berbagai cuaca, atau yang E. Oke, mereka bisa membajak atau memparasiti tubuh kita. Kira-kira yang mana? Kenapa paus itu lebih berbahaya? Sudah ada di sini ya.
The most dangerous animals are not giant sharks, bear, or crocodile, but are much smaller creatures that bite, sting, or transmit scary disease. Nah, jadi yang berbahaya tadi sudah Kak bilang, bukan hewan besar, tapi juga hewan kecil. Kenapa? Sudah ada jawabannya di sini. Bisa kalian lihat. They bite, sting, transmit scary disease. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Kalau yang tadi? Jawabannya A. Jawabannya A. Wih, sudah yakin. Keren. Baru kita bahas 3 soal. Yang lain gimana? Sepakat? Sepakat atau ada jawaban lain juga boleh ya. Kita berdiskusi di sini. Oke, benar banget. Jawabannya itu yang A. Karena tadi di sini they carry deadly disease, membawa penyakit berbahaya. Kalau yang di sini dia bilangnya they transmit scary disease ya, sama aja. Transmit sama apa namanya? Dangerous, kalau yang di bawah tadi dangerous, deadly ya, deadly, kalau tadi scary. Jadi itu sinonim. Jadi kadang nggak serta-merta dalam satu jawaban itu langsung di copy paste gitu loh, Dek, langsung dibilang. Misalnya di sini jawabannya transmit scary disease. Nah, tapi ternyata di sini dituliskan sinonimnya. Deadly disease. Apakah scary dan deadly disease itu sama? Sama. Jadi penyakit mematikan dan penyakit yang menakutkan ya, scary iya ya sama, jadi sama aja. Oke, jadi jawabannya yang A. Jadi kalian jangan terkecoh, maksud kakak seperti itu. Jangan terkecoh kalau nggak ketiplek itu yang dituliskan di jawaban. Oke, nah kita bahas. Oke, jadi itu soal yang kita pemanasan dulu dari soal yang mudah. Sekarang kita ke soal yang agak menantang ya adik-adik ya. Nah, soal yang mana tuh Kak? Soal yang ini. Oke, ini itu ada 3 paragraf. Actually, sebenarnya itu ada, sorry sebentar. Mana ya? Oke, reading text 1. Nah, sebenarnya ada 4 paragraf ya, adik-adik terpotong paragraf terakhirnya ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, kan banyak banget ya, bakalan ngabisin waktu kalian kalau kalian ikut TBK langsung baca semua ini. Jadi silakan kalian lihat dulu ke soalnya. Nah, jadi kita lautin dulu ini, kita lihat dulu soalnya. 1. It can be inferred from the passage that the author consider labor disruption to be, bisa disimpulkan ya, kita lihat bahwasannya dari bacaan tersebut penulis menyadari bahwasannya gangguan dari pekerjaan itu menjadi apa? Bisa kita lihat ya. Kita lihat dulu kata kuncinya di sini tadi. Kita lihat aja yang ada di dalam sini adik-adik ya. Oke, kita cari tentang labor disruption. Kira-kira ada di paragraf berapa labor disruption itu? Jangan dibaca. Jadi di sini gunanya skimming. Langsung kalian harus cari cepat kata-kata yang mengandung labor disruption itu ada di paragraf 1, 2, atau 3. Boleh di komen ya adik-adik ya. Di paragraf 1, 2, atau 3. Udah ada yang ketemu? Labor disruption ada di paragraf berapa? Oke, kalau belum ada yang ketemu, ini sudah. Oh, betul. Ya, good. Very good. Jadi, labor disruption itu ada di paragraf kedua. Jadi, bisa minta disimpulkan bahwasannya labor disruption itu gangguan pekerja ya, adik-adik ya. Nah, dibilang di sini, at Associated British Ports, labor disruption common in the 1970 and early 1918 have now virtually disappear. Bahwasanya gangguan pekerjanya itu sudah menghilang. Kita nggak tahu nih, kita cuma tahu itu aja clue-nya ya. Di sini juga dibilang at British Telecom, there's no longer a waiting list as there always was before privatization to have a telephone install. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian nggak dapat lagi ngomongin apa, tiba-tiba labor disruption, kalian boleh baca pertama dari paragraf itu. In fact, privatization has whole economy headed for the di sini itu dijual ke bukan cuma menyelamatkan industri
swasta, industri swasta, tapi juga mengurangi ya labor disruption. Oke, labor disruption, gangguan pekerja ini biasanya ada di tahun segini, tapi sekarang itu sudah disepir. Nah, kita keep dulu yang itu, baru kita lihat. Dia nanyain tentang labor disruption to be A, an inevitable problem in a weak national economy, B, a positive sign of employee concern about the economy, C, a predator of employee ration to company over to sell share to them, D, a phenomena found from more often in state-owned industry than in private company, or E, a deterrence to high performance level in an industry. Jadi, gangguan pekerjanya itu gimana dari bacaan tersebut? Tadi sudah kita lihat kalau misalnya gangguan pekerjanya itu menghilang, ya, menghilang atau disepir. Nah, kalau gangguan pekerjanya disepir, kira-kira akibat privatisasi ini salah satu, jadi di paragraf 2 ini dijelaskan ya adik-adik, dari privatisasi ini dia privatisasi itu sebenarnya kalau misalnya kalian nggak dapat juga di paragraf 1, kalian boleh mengacu ke paragraf 1. Kalau kalian nggak dapat juga intinya dari paragraf 2. Kalian bacalah kalimat pertama dari setiap paragraf ya. Kita baca dulu kalimat pertama dari paragraf 1 misalnya. While there is no blueprint for transforming a large government control economy into a free one, the experience of the United Kingdom since 1979 clearly show one approach that work privatization in which state industry are sold to private company. Sudah dapat jadi ide pokoknya, dia lagi ngomongi tentang fenomena kalau Amerika itu sejak tahun 1979 sudah melakukan privatisasi. Apa itu privatisasi? Adalah proses pemindahan kekuasaan perusahaan yang milik negara dijual ke milik swasta ya adik-adik. Jadi kenapa dilakukan itu? Salah satunya keuntungannya itu ada di paragraf kedua. Salah satunya hilangnya gangguan pekerjaan. Banyak faktor gangguan pekerjaan. Jadi yang sebelumnya gangguan pekerjaannya itu rendah, tapi performance-nya itu nih bisa dilihat headed for disaster, but has also raised the level of performance in every area. Jadi performa dari pekerjanya itu meningkat sejak adanya privatisasi ini, karena juga ternyata menguntungkan pekerjanya. Dibilang di sini have no virtually disappear. Nah, jadi itu yang about labor disruption. Sudah kalian skimming, sudah kalian baca kalimat pertama dari tiap paragraf. Nah, sekarang kalian lihat kira-kira menurut penulis hilangnya labor disruption itu menandakan apa? Menandakan apa? A, B, C, D, or E. Boleh kalian baca sebentar lalu komennya adik-adik. Kira-kira yang mana? Oke, ada yang jawab B. Ada yang punya jawaban lain? D, Kak. Oke. Ayo lebih teguh ya dengan jawabannya. Kira-kira yang mana? Oke, kita bahas ya. Jadi kalau yang A, an inevitable problem in a weak national economy, enggak. Jadi malahan dengan adanya privatisasi itu, labor disruption-nya menghilang, gangguan-gangguan yang dialami pekerja itu menghilang, itu tidak menandakan lemahnya ekonomi, malahan ekonomi menguat ya dengan adanya labor disruption itu, karena privatisasi. Yang kedua, a positive sign of employing concern about a company, bisa jadi kita titikin aja dulu yang C, a predictor of employee reaction to a company over to sell. Nggak ada belum dibahas ya tadi di paragraf kedua. A phenomena found more often in state-owned industry than in private company. Nggak juga dibahas tadi. Yang E, a deterrence to high performance in levels in industry. Nah, kira-kira yang lebih tepat yang B atau D? Atau yang E, sorry. Yang B atau yang E? Jadi tadi gangguan pekerjanya hilang karena adanya privatisasi lebih menguntungkan. Oke. Gangguan privatisasinya itu lebih menguntungkan. Itu menandakan apa hilangnya labor disruption itu?
Yang B itu positive signs dari pekerjanya terhadap perusahaan. Atau yang E, meningkatnya performa level dalam suatu industri. Hilangnya gangguan pekerjaan menandakan apa adik-adik? Oke, nah ini sudah masuk soal hot ya. Jadi yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E, Kak, daripada yang B? Nah, kalau yang B itu positive signs of employee culture about a company itu enggak ya. Karena tadi lebih dibahas di atas bahwasannya di sini labor disruption-nya itu menghilang akibat adanya privatisasi. Berarti itu menandakan meningkatnya kinerja dari apa namanya? Dari employees-nya ya adik-adik ya. Karena apa meningkat? Nah, ternyata dijelaskan di paragraf ketiga, because the employees of privatisasi industry were given the opportunity to buy shares in their own company. Jadi diberi kesempatan untuk membeli saham di perusahaan mereka sendiri. Jadi lebih dihargai pekerjaannya. Jadi dengan pekerjaannya lebih dihargai, jadi tingkat kinerja mereka meningkat, lalu gangguan-gangguan pekerjaannya menghilang akibat privatisasi itu ya adik-adik ya. Jadi perusahaan ketika dipegang oleh swasta itu lebih menguntungkan bagi pekerjanya ya. Mereka boleh beli saham seperti itu. Nah, jadi high performance ya. Jadi adanya kenaikan high performance ataupun kenaikan kinerja mereka di level industri. Itu yang ditandai oleh labor disruption. Nah, jadi intinya di sini yang kakak mau bilang, kalau kalian pusing lihat paragraf yang panjang, silakan kalian bisa banget itu langsung skimming. Tadi pertama kan kakak bilang cari about labor disruption. Tadi temannya udah ada yang bilang kak di paragraf kedua kak kayak gitu kan. Oke, langsung kita cari paragraf kedua tadi. Nah, sudah dapat di paragraf kedua, kalian silakan simpulkan. Kalau misalnya belum dapat juga, kalian bacalah di kalimat pertama dari paragraf 1. Itu biasanya menunjukkan. Kalau belum menunjukkan juga, bacalah kalimat pertama dari paragraf 3. Oke, kita ke soal selanjutnya. The passage supports which of the following statement about employees buying shares in their own company. Jadi, bacaannya mendukung kalimat yang mana? Tentang pekerja membeli saham ya, buying shares. Jadi buying shares itu membeli saham dari masing-masing company. Yang A, pada 3 perusahaan yang berbeda ada hingga 9 hingga 10 dari pekerja yang bisa membeli ya di perusahaan mereka, atau 90% rata-rata itu bisa pada perusahaan yang berbeda itu bisa membeli saham ya. Atau yang C, the opportunity to buy share was discouraged by at least some labor unions ya gitu. Jadi ada kesempatan untuk membeli sahamnya, was discouraged ya, agak dikurangi gitu. Yang D, companies that demonstrate the highest productivity were the first to allow their employees. Kalian baca aja dulu nggak apa-apa. Yang E ya kalian tandai. Eligibility to buy shares was contingent on employees agreeing to increase workloads. Nah, jadi ditanya kira-kira yang pernyataan tentang membagi saham itu gimana? Nah, pernyataan membagi saham itu ada di paragraf ketiga tadi ya. Given the opportunity to buy shares in their own company, they respond sangat antusias ya dengan tawaran saham tersebut. Contohnya di British Aerospace 89% itu pekerjanya bisa membeli saham, ataupun 90% di British Sport itu juga bisa, ataupun di British Telecom 92% bisa membeli saham. When people have a personal stake in something, they think about it, care about it, work to make it proper. Jadi ketika mereka saham, otomatis mereka bakalan bekerja lebih giat. Karena kenapa? Karena mereka ingin sahamnya naik terus kayak gitu kan, perusahaannya naik terus kayak gitu. At the National Freight Consortium, the new employee owners grew so concerned about their company profit that during which negotiation they actually praised the union to lower its wage demand. Sebenarnya sudah ada kata kuncinya di sini ya adik-adik ya, tentang pembagian sahamnya itu apa. Itu bisa kalian lihat, dia bilang di sini bagi sahamnya 89%, di sini 90%, di perusahaan kedua, di perusahaan ketiga itu 92%. Nah, kira-kira tentang bagi saham ini, manakah yang lebih tepat adik-adik? A, B, C, D, or E? Boleh dikomen dari bacaan tadi. Oke.
Kita kita lihat dulu tadi kira-kira yang mana ya adik-adik ya? Yang lain juga boleh komen dong, supaya nggak ngantuk. Oke, B, B, oke, sudah mulai ini ya, sudah mulai bisa menyiasati soal. Oke, benar banget, jawabannya yang B. Kenapa? Karena approximately, rata-rata 90% dari pekerja pada perusahaan 3 yang berbeda itu bisa untuk membeli saham tersebut dari perusahaan mereka. Walaupun nggak tepat 90% ya, tapi di sini kan rata. Jadi 89, 90, 92%. Jadi jawaban yang lebih tepat itu yang B, sudah tepat. Nah, selanjutnya ada lagi. Oke, masih ada. Which of the following can be inferred from the passage about the privatization process in the United Kingdom? Nah, jadi tadi kalian sudah mulai paham tentang bacaannya, langsung ke pertanyaan ketiga. Hal yang bisa disimpulkan dari proses privatisasi itu yang apa sih? Di Amerika, it depends to a potential dangerous degree. It confers in its most general outlines, or C, it was originally conceived to include some giving. D, it has been successful even though privatization has failed in other countries, or it is taking place more slowly. Oke, jadi kalian lihat di sini ya, masih ada lanjutannya di paragraf keempat. Some economy have suggest that giving away free share would provide a net acceleration of the privatization process. Jadi bisa kalian lihat di sini ada kata kunci acceleration of the privatization process dari pandangan ahli ekonomi. Oke, jadi ahli ekonomi itu bilang kalau misalnya cara untuk free shares itu bisa meningkatkan, mengakselerasi acceleration of the privatization process. Jadi bisa meningkatkan proses privatisasinya lebih cepat. Nah, jadi sebentar. Nah, jadi kira-kira yang mana? Proses privatisasinya itu lebih ke apa? Yang A, B, C, D, or E? DK, oke, kita lihat dulu yang D. It has been successful even though privatization has failed. Nah, kebetulan tidak dijelaskan di paragraf tersebut ya adik-adik ya. Memang dia sukses, tapi tidak dijelaskan tentang kegagalannya di negara lain, itu tidak ya. Kata kuncinya tidak ke situ. Atau yang A, it depends to a potentially dangerous degree on individual ownership. Juga tidak membahayakan, tidak ada dijelaskan tentang membahayakan ownership kepemilikan dari saham itu. General outlines to Thomas Paine Prescription juga tidak. Yang C, it was originally conceived to include some giving away of free sale juga tidak. Ya betul, yang E ya adik ya, betul. It is taking place more slowly. Karena tadi ada kata kuncinya acceleration. Ada tadi kata kuncinya acceleration, percepatan. Jadi butuh percepatan. Kalau dia butuh percepatan, privatisasi ini berarti menandakan apa? Prosesnya masih lambat. Karena tadi butuh percepatan, a needed acceleration of the privatization process. Itu juga kata kunci. Makanya kakak bilang, banyak banget kata kunci yang kita dapatkan itu malahan di kalimat satu per paragraf. Jadi cukup kalian kalau mau skimming awal juga, baca aja kalimat satu paragraf 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4 dari setiap paragraf ya, per paragraf. Jadi nggak perlu full-fullan langsung kalian baca aja kalimat awalnya, karena biasanya kata kuncinya ada di kalimat awal. Sama kayak pertanyaan tadi juga, kenapa privatisasinya menurut ahli ekonomi sudah ada di paragraf awal paragraf 4, kalimat awal ya. Jadi dibilang needed acceleration, jadi butuh percepatan, berarti prosesnya selama ini lambat, makanya jawabannya ya seperti itu. Ya, itu dia. Kita masuk dulu. Yang ini agak paling susah kalau menurut kakak ya adik-adik ya. Mungkin yang agak lebih enak itu yang ini, soal yang ini. Ini hot juga, tapi tidak terlalu sulit seperti itu. Nah, ketemu lagi bacaan. Ya, bacaan ini kita lihat dulu. Ada 3 paragraf, tidak perlu terburu-buru. Silakan, jadi tips awalnya kakak bilang di sini baca kalimat awal dari setiap paragraf, atau langsung ke soal dulu. The main argument advanced by the author of this passage. Nah, jadi argumen utama, ide pokok. Ide pokok itu biasanya ada di paragraf 1. Kita lihat, paragraf 1-nya kita baca berarti.
The animal bones, tulang-tulang hewan, found in a region of Africa by the anthropologists exhibit numerous cut marks, and they were often broken for the extraction of marrow. Jadi ditemukan tulang-tulang di daerah Amerika itu sudah banyak potongan-potongannya ya. The implication is that the clay people consume a wide range of game, from small greyhound size antelope like the Cape Grace Bog to more imposing quarry like buffalo and eland, as well as seals and penguin. Jadi dikhawatirkan bahwasannya hal ini dikarenakan suku Kalais itu dianya the implication is the Kalais people consume a wide range ya. Jadi tulang-tulang ini ada karena suku Kalais itu dianya mengkonsumsi ya, consume di sini, consume hewan-hewan besar itu, like the Cape Grace Wool hingga buffalo ya, bahkan buffalo, eland, as well as seals and penguin. Jadi banyak hewan yang mereka burui ya di Afrika itu ya. The number and location of stone tool cut marks and the rarity of cutting for tooth marks indicate that people were not restricted to scavenging from lions or hyena, and they often gained first access to intake size of even large mammal like buffalo and eland. Jadi dari gigi-gigi yang ada itu bukan dari lions or hyena, tapi lebih ke jejak-jejak buffalo ya. Kalau dari karakteristik hewannya, dari dari tulang-tulang yang tertinggal. Jadi bisa kita lihat pertanyaan 1, main idea-nya itu apa? Yang pertama, apakah it was easier for the Kalais people to hunt eland than buffalo? Atau B, the Kalais were unique among prehistoric people that they consume large land animals such as buffalo as well as smaller mammals from the sea? Or C, the Kalais people were at least partially responsible for the catastrophic extinction? Plan D, ya. Oke, kalau yang A itu dianya lebih ke eland lebih mudah diburu. Yang B, suku Kalais adalah orang-orang historik yang unik, di mana mereka mengkonsumsi hewan-hewan seperti buffalo, hingga hewan-hewan kecil yang ada di laut. Atau yang C, the Kalais people were at least partially responsible. Oke, bahwasanya mereka bertanggung jawab, tapi tadi tidak dijelaskan ya adik-adik ya. D, Kak, because the Kalais people were like the use of projectile weapons and were therefore unable to hunt buffalo successfully. Tapi tadi disebutkan bahwa mereka bisa menghunting buffalo ya adik-adik ya. Juga tidak disebutkan di paragraf 1 tadi. Kalau misalnya the prehistoric Kalais people had a diverse diet, hunting skill and were probably not restrained scavenging. Tapi yang lebih tepat itu yang B, karena tadi sudah disebutkan di paragraf 1 bahwasannya di sini itu mereka adalah orang-orang zaman dulu yang berburu buffalo, large animal ataupun hingga yang kecil. Sudah ada tadi ya di paragraf pertama, makanya Kakak bilang baca paragraf 1 ini. Sini sudah ada, the implication is that Kalais people consume a wide range of game from small greyhound, antelope, hingga buffalo, sampai hewan-hewan as well as seals and penguins pun mereka buru seperti itu. Jadi jawaban yang lebih tepat itu yang D. Oke, yang selanjutnya, according to the author's theory, why did the Kalais people focus on eland? Jadi kenapa mereka lebih senang berburu eland daripada buffalo? Kira-kira kenapa? Kita lihat, kita cari yang kata kuncinya ada eland and buffalo. Ini ada eland and buffalo. Ini juga ada tentang eland, buffalo and eland. Oke, kita tandai dulu. Buffalo ya disebutkan. Oke, kita baca dulu yang paragraf kedua karena di sini sudah mulai ditemukan ya. Like buffalo and eland, but the bones also show that people tend to avoid confrontation with the more common and more dangerous buffalo to pursue a more docile but less common antelope, the eland. But buffalo and eland are very large animal, but buffalo stand and resist potential predators, while eland panic and flee at signs of danger. Oke, nah jadi mereka itu suka berburu
eland dan buffalo, tapi mereka lebih memilih eland. Kenapa? Di sini jawabannya. Kalau yang buffalo stand and resist potential predator, kalau yang eland mereka panic and flee as signs of danger. Jadi mereka lebih mudah panik hewan eland itu. Kalau buffalo dia lebih bertahan ketika ada predator yang datang. Kira-kira jawabannya jadinya yang apa? A, B, C, D, or E kira-kira menurut kalian? Kakak kasih waktu sebentar, silakan dipikirkan. Yang mana yang ada kata kuncinya tadi? Kenapa lebih suka berburu? Oke, Grace sudah jawab C, Kak. Yang lain mungkin? C, Kak. Apa? C. C. Oke, good. Yang lain gimana? C, oke. Sampai sini sudah sepakat ya. Betul banget. Jawabannya yang C. The buffalo would stand and fight while the eland would usually panic and flee. Di paragraf tadi, kenapa nggak yang B, Kak? Yang B itu malahan kebalikannya. Nah, kadang ini menjebak, dan tapi biasanya salah satunya bakalan benar. Jadi di sini malahan the eland would stand and fight while the buffalo would usually panic. Ya, sudah bagus. Kita lanjut lagi. Oke. Ini. Which of the following evidence does the author present to support the assertion that the catastrophe the eland suffer was caused by human being? Jadi perburuan dan hilangnya eland itu dikarenakan manusia. Itu kira-kira ada di mana? Kita lihat yang bahas tentang eland ya. Kalau tadi di paragraf kedua enggak, dia lebih bahas ke perbedaan mereka lebih suka berburu eland daripada buffalo. Kita lihat di paragraf ketiga. Kakak bilang biasanya ada di kalimat ide pokoknya itu ada di kalimat awal ataupun akhir. Kita lihat kalimat awalnya dulu. The stone points found a clay could have been used to arm. Yang nggak ada hubungannya ya dengan eland. Kita lihat di kalimat terakhir. The deposit preserved no evidence of a grateful volcanic eruption or epidemic disease, and from an eland specific that catastrophe was probably the human ability to drive wall hands over nearly cliffs. Nah, ini sudah ada kata kuncinya ya adik-adik ya di kalimat terakhir. Nah, makanya kakak bilang kadang butuh juga kalian baca kalimat satu atau kalimat akhir. Itu biasanya sudah masuk ya. Jadi dia bilang dari bukti-bukti yang ada itu dilihat bahwasannya nggak ada tanda-tanda kalau misalnya banjir besar ataupun dari kejadian alam itu yang menyebabkan punahnya eland kayak gitu. Tapi itu lebih ke manusia, perburuan manusia seperti itu ya. Jadi kira-kira apa jawabannya adik-adik? Bukti apa yang menunjukkan kalau misalnya eland itu penderitaannya disebabkan oleh manusia? A, B, C, D, or E? Kira-kira apa? Silakan komen. Ayo, yang lain juga komen ya. Kita belajar sama-sama. Oke. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Apa tadi tanda-tanda yang menunjukkan? Nah, jadi tadi sudah kakak bilang ya adik-adik, tanda-tanda yang menunjukkannya itu ada di paragraf terakhir ya. A great flood, volcanic eruption, itu tidak menunjukkan tanda-tanda. Jadi, karena itulah jawabannya, makanya the lack of any signs, tidak adanya tanda-tanda. Ya betul banget Grace, karena tidak adanya tanda-tanda ini yang menyebabkan makin kuat buktinya bahwasanya yang menyebabkan itu adalah manusia ya. The lack itu hilangnya bukti ya, tidak adanya bukti. Jadi kita butuh juga bagi kalian itu untuk mengetahui sinonim-sinonimnya ya adik-adik ya. Kadang-kadang makanya kakak bilang tidak plek langsung ditulis di jawaban. Tapi kadang dia menggunakan padanan kata yang lain seperti itu ya. Ini tadi sudah kita bahas. Oke, mungkin kita bahas yang ini ya. Oke, ini ada soal. Kita bahas dulu kalimat pertama. Environmentally say that clean coal is a myth. Of course it is. Just look at West Virginia, where whole Appalachian fields have been known into valley
And stream run orange with acidic water. Itu kalimat pertama paragraf 1. Misalnya kita mau bahas per paragraf kalimatnya ya, kita lihat berarti ini lebih ke tentang ahli lingkungan itu sudah bilang kalau misalnya ada bobok coal ya, batu bara itu menyebabkan aliran sungai menjadi oranye dan air menjadi asam. This problem aren't new. Problem ini tidaklah baru. Hingga tahun abad 17 itu sudah ada bukti-buktinya, kejadiannya di sini adik-adik ya dibilang. Terus paragraf ketiga, call to use the economist enforcement is fraught with externality to heavy cost it's imposed on society. Jadi ini lebih ke kenapa masih mempertahankan coal hingga sekarang. Kita lihat pertanyaan 1. What does most suitable inference can be taken from the passage? Yang pertama, jadi ini disuruh menyimpulkan ya adik-adik ya. Kira-kira yang bisa kita ambil tarik kesimpulannya itu apa? Kira-kira yang mana? Kita baca aja berarti paragraf 1 ya. Tadi kita sudah sampai sini. Kalau misalnya batu bara itu menyebabkan pencemaran lingkungan. Bisa kita lihat di Beijing, di mana hingga saat ini udara itu bahkan lebih oven thicker ya, lebih tebal daripada di kawasan airport smoking lounge. Bahkan lebih tebal udara di downtown Beijing, tempat batu bara itu, daripada tempat orang merokok di launch airport ya. Air pollution in China, most of it from burning coal, is blamed for more than million premature deaths a year. Oke, nah jadi ini tuh lebih permasalahan lingkungan karena akibat dari mining ya, penambangan batu bara seperti itu ya adik-adik. Kita keep dulu pertanyaan 1 tadi yang bisa kita simpulkan. Walaupun faktor dampaknya mematikan, banyak industri masih menggunakan energi ini. Apakah disebutkan? Tidak. It is hardly possible to generate clean air ya from clean coal. Apakah benar? Innovation is continuously made to minimize global impact. Atau yang D, people working in coal industry should be occupied. Atau yang I, industry using coal should be located in remote area that it hardly harms the people. Kira-kira yang mana adik-adik jawabannya? Boleh dikomen. Dari paragraf tadi tentang pencemaran lingkungan. Sudah ada yang disebutkan kira-kira? Boleh dikomen ya. Oke, kalau kita nggak ketemu tadi di paragraf awal, belum ada Kak, paragraf terakhir. Ya, kita lihat dulu paragraf terakhir. Kalau di paragraf awal tadi belum mendapatkan, kita lihat paragraf terakhir langsung. Biasanya di awal atau di akhir. But by most measure is also the cheapest and we depend on it. So the big question today isn't whether coal can be clean. It can. It's whether coal can even be clean enough to prevent not only local disaster, but also a radical change in global climate. Jadi dibilang walaupun udara kita kotor, tapi faktanya hingga sekarang itu adalah batu bara itu murah, makanya masih digunakan hingga sekarang di industri kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, kira-kira yang jawabannya yang benar yang mana? Ada yang jawab yang C. Innovation is continuously made to minimize global impact concerning to coal burning. Nah, kurang tepat ya, karena di sini tidak ada dibahas tadi ya adik-adik ya isunya. Ya, betul, yang A. Karena tadi dibahas di paragraf terakhir. Makanya kakak bilang, poin selanjutnya yang bisa kalian highlight adalah, kalau kalian nggak ketemu di paragraf awal ide pokok, silakan lihat di paragraf akhir. Tadi sudah dijelaskan di paragraf akhir, walaupun tadi sudah banyak kejadian-kejadian di paragraf 1 dan paragraf 2 kita lihat, tapi faktanya hingga sekarang industri pun masih pakai batu bara itu ya, mau nggak mau. Jadi jawabannya yang A. Very good. Lanjut. Oke. Oke, what is the importance of the second paragraph? Nah, kita lihat paragraf 2, berarti nggak perlu kita baca lagi yang lain. Fokus ke paragraf 2, second paragraph ya. Kita baca dulu paragraf 2 ya adik-adik ya. Oke, sorry. Paragraf 2. Ini. Permasalahan itu bukanlah permasalahan baru. Bahkan when coal from wells, tempatnya itu sudah ada kejadiannya. Sudah pernah ya adik-adik ya.
First fire, sudah pernah terjadi first fire of the Industrial Revolution in Britain. English writer was already complaining about the stink and darkness of the smoke that breathed London. Ya, bahkan di abad 17 sudah ada komplain ini bahwasannya adanya asap tebal ya di London, menutupi London. 3 centuries later in December ya 1952, a thick layer of coal-laden smoke descended on London. Lagi-lagi terjadi kejadian yang sama ya adik-adik ya. Hingga mematikan 12.000 orang ya, America cities endured death on traumas. Nah, terjadi lagi di Oktober. Jadi paragraf 2 ini lebih ke kejadian-kejadian ya adik-adik ya, kejadian di tahun 1952, kejadian di tahun 1948, hingga kejadian dari awalnya itu seperti itu. Jadi ini record kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Nah, berarti jawabannya lebih tepat yang mana? Apa hal yang penting yang dapat kita tarik dari paragraf kedua? A, B, C, D, or E? Silakan dibaca dulu. Yang A, bahwasanya paragraf kedua itu menggambarkan disturbance of human activity connecting to the industrial waste, jadi gangguan aktivitas manusia karena limbah ya, waste dari coal, atau B, to show coal problems, menunjukkan masalah-masalah yang terjadi dari penggunaan batu bara sejak abad 17. Atau yang C, is support the information, mendukung informasi dari bahayanya coal. Atau yang D, it corroborates the coal burning consequence to health problem, menjelaskan masalah kesehatan akibat dari penggunaan batu bara. Atau yang E, it present the factual proof concerning the danger air pollution caused by coal. Nah, kira-kira yang mana? A, B, C, D, E. Silakan di komen adik-adik. Yang mana yuk? Yang A kah? Tadi yang sudah kakak bacakan di paragraf kedua. Boleh dilihat lagi ya. Ini. Tadi sudah ada bukti-buktinya. B ya kak? Oke, Grace sudah jawab yang B. Yang lain gimana? Setuju? B, oke, sepakat. Oke, siap. Benar ya, jawabannya itu yang B. Karena juga tadi sudah ada kata kuncinya sebenarnya. Makanya Kak bilang di sini poin yang kalian dapatkan hari ini adalah sangat penting sekali kata kunci di setiap awal paragraf. Karena biasanya itu adalah clue-nya. Itu adalah kunci dari jawabannya. Makanya Kakak bilang nggak perlu kadang kita langsung baca semuanya. Bacalah kata pertama dari setiap paragraf, bacalah paragraf 1 atau paragraf akhir untuk mendapatkan apa ide pokok seperti itu ya adik-adik ya. Very good. Kita lihat lagi. Oke, itu sudah. Mungkin masih ada waktu kita bahas satu soal lagi ya adik-adik ya. Soal terakhir. Keren loh kalian. Nah, ini soal yang paling sulit kalau menurut kakak ya. Karena apa? Karena di sini teks bacaannya itu banyak sekali istilah-istilah dengan kata-kata tingkat tinggi. Tapi pun makanya kakak bilang kerjakanlah dari yang mudah dulu. Makanya tadi kakak bilang ke kalian kita kerjain dari yang soal words dulu ya adik-adik ya, baru ke soal HOTS. Karena soal HOTS itu mengandung kata-kata makin tinggi tingkatannya, HOTS itu biasanya sulit seperti itu ya, seperti ini. Terlalu banyak definisi, ya panjang banget soalnya. Makanya jangan dilihat ke paragrafnya, langsung aja ke soalnya. Soalnya pendek, paragrafnya yang panjang ya. What is the primary purpose of the third paragraph? Jadi kita baca aja dulu paragraf ketiga. The comic doesn't exist outside the plane of what is strictly human. Ya, jadi komik itu adalah jenaka, bisa humor ya, lebih ke humor ya. A landscape may be beautiful, charming, and sublime, or insignificant and ugly. It will never be lovable. Jadi orang itu kebanyakan menertawakan hal-hal yang hidup daripada yang mati. Seperti pemandangan itu cantik, kenapa nggak pernah ditertawakan, kata penulisnya. You may laugh at an animal. Kamu mungkin pernah tertawa pada hewan kayak gitu. But only because you have detected in it some human attitude or expression. Jadi karena kamu itu membandingkan atau menemukan hal itu juga di manusia. Jadi misalnya kalian ketawain kucing mungkin, kelakuannya mungkin ada sama dengan teman kalian atau gimana kayak gitu ya. You may laugh at a hat. Kamu juga mungkin tertawa pada sebuah topi, tapi
Bukan itu poinnya. This case is not This case is not the piece of fell of straw, but the shape that man have given it. Tapi gimana cara orang itu memakai topinya? Mungkin kebalik, kalian tertawakan seperti itu. Jadi kalian bukan menertawakan topinya, tapi lagi-lagi menertawakan orangnya seperti itu ya. Okay, the human caprice mold it has assumed it is strange that so important in fact and such of a simple one too has not attract to a greater degree the attention of philosopher. Nah, kan banyak kata-kata yang sulit kan, tapi nggak apa-apa lewatin aja. Several have defined man as an animal which law. Beberapa orang menyebut kalau misalnya manusia itu adalah hewan yang patut untuk ditertawakan. They might equally well have defined him as an animal for it any other animal or some lifeless object produce the same effect. It is always because of some resemblance to man of the same he give it or use he put it to. Jadi intinya paragraf ini menggambarkan bahwasanya humor itu kenapa tidak ditertawakan pada benda-benda mati yang disebutkan, tapi menuju ke manusia ya rata-rata. Even kita menertawakan hewan, itu biasanya hewan misalnya topeng monyet, joget kayak manusia. Atau tadi topinya, kita nggak menertawakan topinya, tapi kita menertawakan topinya yang kebalik, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari paragraf ketiga, kira-kira yang mana? A, to explain why the comic spirit must be considered a living entity. B, to highlight the connection. C, to prove the man is essentially an animal. To show the comic spirit has a method, or to explain how humans may gain from the contact spirit. Kira-kira yang mana? Humor itu terhubung dengan manusia kah? Kalau kalian bingung nggak apa-apa, ini memang soalnya paling hot ya kalau menurut kakak. Paling sulit, tapi jangan dipusingkan. Jadi intinya silakan baca dulu paragraf ketiga tadi ya. Oke, jadi tadi sudah ada kata kuncinya bahwasannya di sini itu kita itu sebenarnya menertawakan ini ya. You may laugh at an animal but only because you have detect it in some human attitude. Kayak gitu. Lagi-lagi bawa manusia ya. Atau kita menertawakan topi, tapi kita tidak menertawakan topi kayak gitu. Tapi ternyata kita menertawakan cara orang yang memakai topi itu. Berarti apapun yang kita tertawakan. Oke, boleh. Berarti apapun yang kita tertawakan adik-adik ujung-ujungnya itu resemble ke manusianya ya. Manusianya yang kita tuju. Oke, itu dulu ya. Jadi poinnya yang mana? A, K, B, C, D, or E? E, oke. Thank you for your answer. Daniel, yang lain? Oke, sebenarnya yang E ini sudah hampir benar ya, dan menjebak juga. Oke, tapi jawaban yang lebih tepat itu adalah yang B, to highlight the connection between human and the comic spirit. Ya, jadi tadi sudah ada hubungan humor jenaka dengan ujung-ujungnya ke manusia. Jadi jenaka itu ada karena manusia. Jadi itu adalah teori filosofus. Oke, sudah ada yang jawab. Grace C, to prove that man is essentially an animal that is capable. Enggak ya, jadi itu cuma istilah aja. Animal that can be loved. Tapi manusia ya tetap manusia, bukan an animal ya. Itu cuma istilah aja. Kalau yang E itu bisa jadi ya, tapi alangkah lebih tepat yang B. Jadi di paragraf ketiga tadi, connection apapun yang kita tertawakan itu ujung-ujungnya berlabuh pada tingkah laku manusia. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya semoga kalian masih sanggup ya adik-adik ya. Semangat. Oke, if the author were to see a man laughing at the figure of animal, how would he explain this fact in the light of the information presented in the third paragraph? Masih paragraf ketiga tadi ya. Jadi kalau kita melihat tingkah laku hewan dan kita tertawa, kira-kira kenapa kita tertawa? The figure of the animal was created by a human. The animal most likely has a funny expression. Atau C, the figure reflects some humorous aspect connect to human. Or D, comic spirit has breathed life
or A, the man probably has an analytic sense of humor. Jadi sudah ada kata kuncinya ya adik-adik ya. Jadi apapun yang kita tertawakan, baik hewan, baik topi, itu kita tidak menertawakan itu sebenarnya. C, Kak. Yap, benar. Jadi sudah tertebak ya. Jadi jawabannya itu yang C. Very good, Grace. The figure reflects some humor aspect connected to human. Jadi apapun yang kita tertawakan, a man loving at the figure of an animal, itu kenapa? Karena kita melihat hal sifat-sifat manusia yang direfleksikan pada hewan tersebut. Nah, seperti itu. Ada di paragraf 3 tadi ya. Makanya kakak bilang, jangan langsung baca semuanya. Karena kadang ini ditanya paragraf 3. Ini juga yang ditanya paragraf 3. Jadi kita nggak perlu langsung baca paragraf 1 dan 2 dulu. Oke. Ini mungkin kita skip dulu. Kak, kalau mau tanya soal sebelumnya sekarang itu jadi jawabannya B karena animal sama si manusia saling bergantungan. Iya, betul. Jadi intinya apapun yang kita tertawakan ya adik-adik ya, apapun yang kita tertawakan dari teks itu mengandung makna sebenarnya sifat yang hewan itu tunjukkan, misalnya kayak topeng monyet yang joget, kita nertawain kok monyet bisa joget kayak manusia. Jadi intinya benar ada hubungan antara hal yang kita tertawakan itu ke sifat manusia. Jadi sebenarnya yang kita tertawakan itu adalah sifat-sifat manusia ya. Jadi sebenarnya di sini agak sulit memang soalnya karena ini emang tingkat tinggi. Ini adalah esai dari What is a Laughter ya adik-adik, dari filsuf bahkan ya. Jadi emang agak sulit untuk menerjemahkannya seperti itu. Tapi kalian jangan pusing, kalian cukup fokus aja karena tadi ditanya paragraf 3, cukup ke paragraf 3 ya. Oke. Selanjutnya mungkin karena waktunya tinggal 2 menit, kakak rasa nggak cukup. Nanti untuk yang ke method of the its madness ya, mungkin kakak nanti bakalan kasih kunci jawabannya dan juga ini PR ya, PR ke kalian nanti mungkin dikirimkan oleh Kak Andi ya, boleh minta ya. Jadi nanti untuk yang ketiga yang has a method in its madness, silakan kalian latihan sendiri di rumah 2 soal ini. Sama why does the author refer to man as an animal, nanti kunci jawabannya bisa diakses langsung ya, nanti mungkin bisa di-share sama Kak Andi ya. Oke, mungkin itu aja hari ini. Jadi inti dari poinnya adalah adik-adik, kembali lagi kakak ingatkan untuk kalian, kalau misalnya bahasa Inggris itu nggak sulit sebenarnya ya adik-adik ya, tapi kalian harus sering-sering latihan seperti itu. Karena seperti tadi reading text itu memang panjang, tapi mereka juga tahu loh kapabilitas kita sebagai seorang siswa ya untuk UTBK itu pasti tahu. Jadi kita cukup tahu strateginya, gimana sih cara bahas soalnya seperti itu, gimana sih keyword-keyword yang penting itu apa sih. Jadi tadi kita sudah dapat yang pertama, jangan langsung bahas soal ya, kakak ingatkan lagi, jangan langsung bahas soal, kalian bisa lihat soalnya dulu, jangan baca paragrafnya, maksudnya Kak, ngabisin waktu. Yang kedua, kalian cari kata kunci, kayak yang tadi kan, labor disruption, kalian baca, oh ada di paragraf 2, kalian fokus baca ke paragraf 2. Terus, setiap kalimat awal yang ada di setiap paragraf, itu mengandung kata kunci yang penting, jadi usahakan baca kalimat awal per paragraf, kalau kalian capek skimming, seperti itu ya. Yang keempat, kalau misalnya kalian nggak ketemu, topik utama itu biasanya ada di paragraf awal. Kalau kalian nggak ketemu di paragraf awal, silakan baca paragraf akhir, karena ada istilah deduktif dan ada juga istilah induktif. Yang kelima terakhir, kerjakan soal yang menurut kalian mudah dulu. Bisa yang teksnya pendek dulu, yang menurut kalian words-nya bisa kalian pahami dulu, vocabulary-nya baru nanti ke yang sulit. Supaya apa? Supaya waktu kalian nggak habis. Karena di sini kalian selain berburu ataupun selain kalian itu competing dengan teman sebelah kalian, kalian juga competing dengan diri kalian sendiri dengan waktu. Dan juga mungkin di sini kakak mau kasih sedikit informasi ya ke adik-adik, mungkin ada yang tertarik masuk UGM. Saran kakak, di UGM itu banyak sekali jurusan ya adik-adik. Boleh pertama kali cari banget jurusannya sesuai dengan passion kalian. Tapi jangan lupa juga bisa kalau misalnya kalian pengen masuk UGM banget, kalian boleh cari informasi ya adik-adik ya, banyak banget di internet itu tentang misalnya kuota per jurusan itu seperti apa. Jadi kalian bisa lihat dari segi kuotanya dan juga dari segi persaingannya seperti itu. Seperti
seperti yang Kakak tahu, dari tahun ke tahun itu kuota MIPA itu banyak adik-adik. Dan juga persaingannya itu tidak terlalu ketat yang ngambil MIPA, kayak misalnya matematika murni, kimia murni, seperti itu kan. Dan juga misalnya ilmu FISIP ya, FISIP yang ada di UGM juga itu ya banyak kuotanya, tapi apa namanya, pesaingnya tidak terlalu banyak. Jadi apa poin di sini, silakan kalian itu tentukan jurusan, lihat kuota yang disediakan adik-adik ya, dan juga lihat peminatan terhadap jurusan tersebut. Kalian boleh punya passion atau mimpi ya adik-adik ya, kalau misalnya tergantung apa yang kalian tuju. Kalau kalian pengen kuliah di suatu tempat karena jurusan, kalian fokus ke jurusannya, cari universitas mana yang menaungi ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen banget masuk UGM misalnya kayak gitu kan, kalau misalnya masuk apa namanya jurusan-jurusan yang banyak diincar, misalnya teknik, nah berarti kalian harus latihan lebih lagi untuk dapat jurusan tersebut ya. Karena kenapa? Teknik banyak banget pesaingnya ya. Teknik UGM itu akreditasinya A, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi pesan Kakak, silakan di browsing kuota. Misalnya tahun lalu kan ada ya bayangannya kuota tahun lalu peminatnya berapa, silakan di browsing. Jadi kalian boleh menentukan jurusan itu boleh dari minat passion kalian ataupun juga kalau misalnya kalian pengen banget nih masuk UGM ya kayak Kakak ya. Kalau Kakak dulu lihat pesaing Kakak berapa, jurusannya memungkinkan apa, toh kalau misalnya Kakak memang suka jurusan itu Kakak ambil. Tapi kalaupun Kakak karena terpaksa cuma mau ngambil universitas tapi Kakak nggak suka juga jurusannya juga jangan terlalu dipaksakan seperti itu ya adik-adik. Kalian masih bisa ke universitas lain seperti Unpad, banyak kan. Jadi silakan ambil opportunity dan sekali lagi apa namanya, kerahkan kesempatan ini adalah kesempatan yang baik, belajar, sering-sering latihan, sudah ada aplikasinya ya dari Permata Belajar juga yang mendukung kalian, sering-sering banget latihan belajar karena kalian bukan bersaing sendiri, bersaing juga dengan teman-teman kalian se-Indonesia untuk mendapatkan kursi universitas, seperti itu. Intinya jangan capek belajar, walaupun reading juga melelahkan, sering-seringlah latihan. Nanti lama-lama kalian akan terbiasa dan akan mudah banget dapat jawaban ya. Mungkin itu aja sesi hari ini dari Kakak. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, see you next time. Bye-bye. Terima kasih Kak Winnie. Terima kasih Sama-sama, Kak Andi. adik-adik. Sampai jumpa ya. Di Siap, Kak. tanggal 4 April ya Kak Winnie ya, Bahasa Indonesia ya. Ya, siap. Ada juga informasi adik-adik jangan ketinggalan ya sebelum kalian leave. Kalau misalnya itu masih ada apa namanya di tanggal di tanggal selanjutnya ya adik-adik itu ada juga membahas tentang Bahasa Indonesia. belajar bahasa Indonesia ya tanggal 5 April. Oh, 5 April ya. Ya, jadi hari ini bahasa Inggris, selanjutnya bahasa Indonesia. Silakan kalian